Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sesuai doa dan salam agama kita. Cek yang beri tingkat ajam. Tadi saya nanya ajam itu apa sih? Ajam jambul. Insya Allah auranya aura kemenangan. Jadi saya pilih saya tajam kali cek. Insya Allah menang. Benar percaya ya. Tapi jangan melupakan kaum buruh dan orang-orang kecil. Ya, teman-teman pimpinan partai politik se-Kabupaten Karawang yang saya sebut satu persatu, kawan-kawan FSPMI dari mulai DPP, PP, AC, PC, DPW, dan juga PUK, FSPMI, atau mungkin juga ada perwakilan KSPSI, KPBI, ataupun KSPSI, dan buru-buru se-Karawang. Terima kasih telah hadir dalam ruang ini. Memang bagi kita kaum buruh, setiap peristiwa politik itu menjadi penting. Saya selalu bilang kemenangan kaum terpinggirkan itu bukan dari tengah, selalu dari pinggir. Siapa kaum terpinggirkan itu? Para buruh, petani, nelayan, kota, buruh dan tenaga honorer, dan orang-orang yang ketika pemilu dipanggil, ketika selesai pemilu dikunjungi. Kemenangan di seluruh dunia, sudah keliling dunia, Eropa, Amerika, Afrika, Australia, Asia, hanya kutub utara, kutub selatan aja saya bilang. Karena hanya ada dua esma, hanya asma. Semua negara yang saya kunjungi, kemenangan partai buruh atau Labour Party, atau ada juga kalau di Eropa Partai Sosialis, Partai Sosial Demokrat, seperti di Jerman Social Democrat Party of Deutschland, SPD, Partai Sosial Demokratnya atau Partai Buruh di Jerman, atau di negara-negara Skandinavia, Finlandia, Norwegia, Islandia, Swedia, Denmark, itu kemenangan sekarang dipegang oleh Partai Buruh. Terakhir teman-teman lihat Labour Party di Inggris, ya kan, Perdana Menterinya adalah Sherman ini seorang buruh pabrik yang bekerja di kota, salah satu kota di Inggris. Sebelumnya Anthony Albanese, yaitu Australian Metal Workers Federation, and Australian Metal Workers Union, AMBU, FSPMI Australia kira-kira. Dan didahului setelah itu adalah kemenangan spektakuler Lula da Silva. 2 kali periode jadi presiden Brazil dari Partidos dos Trabalhadores, Partai Buruh, Partido Estado, menangkan 2 periode. Begitu periode ketiga, karena syaratnya 2 kali, Lula bisa menang. Tapi karena 2 kali akhirnya Lula berhenti dulu dan kan Dilma Rousseff. Itu dia dari Partai Buruh, Partidos dos Trabalhadores. Hari ini Lula hampir 82 tahun, kita spektakuler, menang lagi. Andaikan pemilu sebelumnya Lula maju, tapi kan dituduh korupsi, sebenarnya anaknya. Saya ikut kampanye Lula. 2 kali saya ikut kampanye Lula. Obama pun saya ikut kampanye sekali. Obama itu Partai Demokrat, Partai Buruh. Kawan-kawan semua, kemenangan mereka itu bukan dari tengah. Lula da Silva, ketika dia menjadi pemenang pemilu Partidos dos Trabalhadores, dan kemudian Lula menjadi presiden Brazil, presiden pertama dari kelompok kiri di daratan Amerika Latin, itu dimulai dari satu kota kecil namanya Sao Paulo. Sao Paulo itu kota otomotif. Kemenangan daripada Lech Wałęsa di Polandia, Partai Solidarity. Partai Solidarity itu dimulai dari kebangkitan Gdańsk. Gdańsk itu satu kota pelabuhan di Polandia. Lech Wałęsa kemudian menumbangkan komunis, dan akhirnya Lech Wałęsa seorang guru kelas di galangan kapal. Bukan kelas, Lula itu sama, bukan kelas tapi di Volkswagen, pabrik PW. Anthony Albanese, Perdana Menteri Inggris, itu juga tukang kelas di pabrik otomotif yang ada di Sydney. Kemenangannya juga dimulai dari Sydney. Jadi sejarah peradaban gerakan kaum buruh, petani, nelayan, dan kaum kelas-kelas pekerja lagi, the working class, itu dari pinggir.
insya Allah saya berkeyakinan tadi sampai oleh Kang Acep, Bekasi dan Kerawang, maka Indonesia akan direbut oleh kaum buruh di dalam dikatakan tidak. Itu sejarah, itu sejarah. Gak bisa Anda mengabaikan sejarah. Kemudian kelompok-kelompok kiri itu bukan komunis. Kiri itu adalah satu teori yang mengedepankan dan memiliki satu paham bahwa negara itu harus memberikan subsidi yang lebih. Jadi APBN, APBD maupun non budgeter itu anggarannya harus lebih banyak di atas 50% untuk subsidi BBM, subsidi beras, subsidi minyak goreng, subsidi rumah, subsidi pendidikan. Jadi subsidi buat apa kita bernegara? Kalau pendidikan mahal, kalau kita anak sekolah susah, kalau menjelang bayaran uang sekolah kita mencari pinjaman. Saya ingat benar waktu saya kuliah di UI, ibu saya selalu mencari pinjaman setiap ada semester. Anak-anaknya, siapa ibu dan orang tua, ayah terutama ibu yang mau anak-anak? Terus kalau begitu buat apa kita bernegara? Di mana negara? UKT tinggi atas nama komersialisasi. But for those go to hell. Semua teori-teori tentang kapitalis dan teori-teori yang menyatakan pakai teknologi kalau pendidikan itu mau. Pergi kamu ke neraka. Ini negeri kaum yang ditutup oleh kaum yang menginginkan semua orang mendapatkan hak pendidikan yang sama. Karena hatta pendidikan negara ini bersama pamit pada ada semua, tidak lagi ada yang tidak disesuaikan. Bapak Domsek, pergi kamu ke neraka. Kita akan lawan pemikiran-pemikiran yang mengedepankan komersialisasi. Itulah kenapa Partai Buruh berkeyakinan Pak Prabowo Subianto itu akan menjadi perubahan dan mentargetkan pertumbuhan ekonomi 8%. Karena ketika UKT lagi rame kan menjadi bocor yang ketipuan. Seharusnya pendidikan menurut saya gratis. Walaupun banyak senit ini tegur protes sama pemerintah sekarang. Masa ada orang yang berpihak, ada pemimpin yang berpihak pada mana ada presiden-presiden sebelumnya yang mau beri makan rakyat. Kau pergi ke ujung-ujung Kerawang, ujung Bekasi, ujung Sidoarjo, ujung-ujung Bantar Gebang, ujung-ujung Cakung sana di ibu kota. Kau pergi ke Cilincing, berapa banyak orang yang bisa makan? Tidur di alasan orang di bawah-bawah jembatan, tidur di Bandung sana di Bandung, di Semarang, di Surabaya tidur di atas beca. Siapa yang kasih makan mereka? Kalau begitu buat apa negara? Ada presiden yang terpilih oleh rakyat, beliau mengatakan ingin memberi makan, kok diserang? Ketika senturi 6,7 triliun, siapa yang untuk? Orang kaya Pak. Pemilik mana? Mungkin lah model-model aspat yang mukanya pas-pasan gitu. Model Ramli, nggak mungkin. Tiga BPR itu rugi. Pasti orang kaya. Kok media-media nggak protes? Kok pengamat-pengamat nggak ngomong? Kok nggak pernah mempersoalkan APBN dananya dari mana, APBN dari mana, 121 triliun BLBI. Kalau tidak untuk orang kaya, semua tidak bersuara. Ada rasa sedikit-sedikit, tapi tidak mau ngasih makan. Wah, anggarannya dari mana? Kok nanya? Kamu negara pembahannya kapitalis ke Amerika. Kalau kamu pergi ke Amerika musim dingin, musim salju, itu orang di Amerika, kalau Anda lihat, ada orang berbaris panjang. Saya pernah nanya, waktu itu di Chicago, di Los Angeles, Hollywood itu lepas dengkok, belok kanan, di Hollywood, di Los Angeles, saya tanya, itu orang apa yang nanti? Oh, itu orang miskin, pengemis, gelandangan, kaum beksi, nah kenapa nanti makan? Mbaknya kapitalis, mbaknya kapitalis, kalau musim dingin, orang-orang miskin itu oleh pemerintah Amerika dikasih makan. Nah kalau ada pemimpin yang berpihak pada rakyat, itu setuju. Dan saya percaya, kalau yang dipimpin Acep Dinar, insya Allah menang. Siap menang Acep Dinar? Siap nggak? Ayo, tapi saya lupa. Ayo ya, saya bilang Acep Dinar, pokoknya lo ngomong tadi lah. Acep Dinar! Yes! Acep Dinar!
berdiri, cepat berdiri. Gaspol, African, jadikan. Gaspol, African, jadikan. Gaspol, African, jadikan. Insyaallah taala. Duduk kembali ya. Sampai kawan-kawan buruh, sampai kawan-kawan bekerja bersatu. Ini ada orang baik, mukanya itu juga orang baik. Coba lihat mukanya Kang Aceh, aduh banget. Muka orang kaya kelihatan. Beda dengan muka orang buruh. Mukanya kusut aja. Apalagi kejadian letak. Tapi dia berjuang masuk surga ya. Ya, ayo, ada orang baik, ada orang peduli. Tadi maksudnya ketika Asma, Cekur, Rami dan kawan-kawan aksi minta tolak Omnibus Law, beliau tanda tangan. Ada yang berukur jadi setuju Omnibus Law. Ngomong tadi. Beliau setuju. Satu-satunya statement dan tanda tangan aja. Saya tahu itu paling tadi. Ya, hilang. Memang ilmu ngeles cuma satu, bilang Pak minta maaf. Kan bilang kita ya penting. Nah, beliau itu termasuk barisan yang berani ambil resiko. Ayo menangin. Tadi saya dengar ada 200.000, 300.000. Pokoknya Anda harus all out, militan. Jangan seperti saya dibilang kedua 10 tahun saya dekat sekali dengan Pak Prabowo. Kita dekat. Keluarga kami kita tahu. Bahkan beliau ingin nanti bis yang non asing gratis seluruh Indonesia. Seperti di DKI gratis, naik jaki itu kan gratis, naik busway gratis. Tapi yang ber-AC bayar. Semua pendidikan sampai perguruan tinggi gratis. Bahkan dia udah bilang ya, 8%. Kalau 8% itu sama kayak Cina. Cina apa aja gratis. Itu tujuan kita bernegara. Bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk rakyat. Tidak ada lagi pilihan. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Jelas itu perintah. Tidak ada orang baik, pemimpin baik kita bilang. Dan tetesannya adalah di Aceh Bina. Harus menang di kami. Ya, kita mulai. Mudah-mudahan Kak Aceh bisa jadi gubernur nanti, insya Allah, amin. Bisa jadi menteri juga. Ya nggak tahu tahun berapa. Masih muda, cakep, ganteng, baik hati lagi. Ya Rami, baik hati nggak Rami? Sangat baik hati. Tapi emang Rami doang. Nggak jadi masalah ini. Ya insya Allah. Saya tadi banyak ngobrol dengan beliau. Saya punya indera keenam, hati. Itu kalau melihat orang, oh yang baik. Tadi Kang Asep, namanya sama ada Acep, Karawang, Asep di Asep. Ya, kita punya orang bagus-bagus banget. Apa yang makan buruh? Kita partai buruh, saya presiden partai buruh, saya pemimpin buruh di tingkat Indonesia dan tingkat dunia. Saya ini adalah governing body, pemimpin serikat buruh di Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Kalau nggak salah itu RT. Sampaikan salam. Saya mendukung bersama partai pendukung Kang Aceh Bina. Menangin, ayo ikhlas. Jangan minta duit, kerja. Yang kita minta adalah tadi, berbagai program. Ada keberpihakan. Pak Prabowo itu kalau kamu lihat, saya kenal benar hubungan dalam saya. Keberpihakannya jelas. Tapi bukan berarti benci pada pengusaha. Enggak lah. Beliau pengusaha raksasa. 4 kali pemilu saya tahu benar, 4 kali capres, tak pernah satu cupong pun yang dapat. Tapi tak pernah tunjuk. Tak ada satu cupong. 2 itu ada kakak aja tuh. Pak Prabowo bahas. Patungan. Uang saya habis baik-baik kata Pak Simah ini sama kakak saya. Tapi saya bangga karena kita cinta Republik. Tak ada cupong. Tak ada tuh. Mau 9 ada, 9 kucing, 9 itu nggak ada. Makanya nggak bisa disetir, nggak bisa. Keberpihakannya ditunjukkan. Mudah-mudahan Kang Aceh titip salam, titip pesan, Mbak Gina, Teh Gina, ada keberpihakan. Tapi bukan berarti bermusuh dengan orang kaya. Karena kita butuh investasi, kita butuh investor datang ke Karawang.
Kerawang itu kalau tadi saya cerita Brazil adalah Sao Paulo. Bekasi Kerawang itu Sao Paulo-nya Brazil. Ya, karena dia kota otomotif. Dia akan berkembang. Kemudian kalau Kang Acep dulu akan terus meningkat. Oleh karena itu sampaikan pada kamu. Langkah pertama kita secara politik mengangkat Kang Acep dalam teknik. Yang kedua, kita ingin tanggal 11 September yang sudah disinggung, kebangkitan kelas buruh. Tak gampang. Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia yang terpilih datang ke satu komunitas pertama kali adalah di buruh. Saya yakin ada pertimbangan. Sebelumnya kan Kongres Partai A, partai-partai gini itu, Munas Partai B, Kongres Partai C, dan sebagainya. Ini pertama kali beliau memutuskan ketika saya minta kepada Pak Sukmi Dasko, Kepala Partai Gerindra, Bang, bisa nggak Pak Presiden datang ke buruh? Supaya kita ingin menyampaikan dukungan kepada beliau. Karena begini, kalau ada orang baik, sekelilingnya buruk semua, itu bisa berbahaya. Kebaikannya bisa hilang. Misi ini tentang keburukan, buruh tukang demo, buruh tukang nuntut, buruh tukang itu bisa berubah. Oleh karena itu harus ada keseimbangan, balance of power. Kita harus memberikan masukan-masukan yang positif tentang apa alasan buruh menolak omnibus law. Bagaimana mungkin dalam omnibus law negara ditempatkan sebagai modern slavery? Apa arti modern slavery? Perbudakan slavery. Seluruh dunia bersepakat. Precarious work, casual work, manual work, outsourcing, seluruh dunia bersepakat. Saya waktu masuk di tim kerja namanya MNE Declaration, Multinational Enterprise Declaration, bersama Menteri Keuangan Jerman, bersama Menteri Keuangan Amerika, Serikat Buruh Jerman, Amerika, dan beberapa negara-negara maju dan berkembang. Ada 12 orang kita berdiskusi. Kita harus mengatur perilaku para pemilik modal, karena para pemilik modal itu cenderung sifatnya adalah rakus, greedy bahasanya, serakah. Mau dapat ini boleh nggak? Boleh, tapi nggak boleh terus. Negeri ini bukan hanya milik kamu para pemilik modal. Negeri ini juga ada pemilik orang-orang kecil. Kalau nggak ada warga, 1998 runtuh ekonomi Indonesia. Di bawah gunung-gunung tinggi di Sudirman, Tamrin, di Jakarta, semua orang berdasi pun datang ke warga. Tetap apa? Warung-warung kasih padang pinggiran jalan. Runtuh. Dan kalau orang kaya, sekali dia jatuh, misalnya katakanlah ya, Michael Hartono dan Budi Hartono, orang terkaya di Indonesia dan 500 orang terkaya di dunia. Begitu rugi, selalu 100 triliun, 200 triliun. Kalau orang miskin, rugi, katakan 100 ribu, dari makan nasi, dia bisa makan Indomie. Kalau orang miskin kan perutnya mencari jalan sendiri. Kalau orang kaya nggak bisa. Itulah contohnya Asmat. Kenapa dia sendiri? Oleh karena itu kawan-kawan, ini adalah cara kita dari pinggiran. Insya Allah dari Bekasi Kerawang, insya Allah kaum buruh dan kaum terpinggirkan akan merebut Indonesia di tahun 2029. Maka saya berkeyakinan pilih saya tajam, kayak saya tajam kepada Dr. Acep tadi, kepada Kang Acep dan Dr. Acep di Bekasi, tajam sini menang insya Allah. Auranya kelihatan dan Anda harus semangat. Insya Allah 2034 Presiden Republik Indonesia itu dari buruh atau tidak dari partai. Melihat Brazil, melihat Australia, melihat Peru, Pedro Castello, kemudian lihat Jordi di Chili, melihat Anthony Albanese, Chairman di Inggris, Anthony Albanese di mana di Australia, itu begitu. Asal kita konsisten. Uang itu bukan segala-galanya, walaupun tetap kita butuh uang. Bohong kalau ada uang. Partai politik nggak ada uang, bohong. Tapi jangan kau jadikan uang Tuhan. Nggak bisa. 2029 kita udah punya cara untuk merebut kursi. Kemudian kalau Kang Acep menang, semua partai-partai pendukungnya juga dibantuin lah untuk dapat kursi. Tadi kalau nggak dapat kursi, jadi kasih lah kursinya. Dapat kursi ambil kursi. Iya loh. Di mana-mana biasa politik.
Ya dong, kan udah bantuin semua, ada P3, saya itu sedih P3 tuh nggak dapat